Termohon Pak Sudirman. Izin yang mulia. Gimana? Yang mulia. Apa? Mohon urutan pemeriksaannya yang pertama saksi M. Arfa Madrianta yang mulia. Oke, ya. Ketua PPK-nya. Terima kasih yang mulia. Ya, Pak Mardianta Arfah ya, nomor 2 ya. Siap yang mulia. Ini mantan PPK Kecamatan Cilincing. Silakan. Pakai mic yang ada, nggak usah anu. Kalau pakai mic aja. Petugas, mic-nya mana? Sudah. Oke, Baik, yang mulia. silakan. Terima kasih. Berdiri Pak, berdiri Pak. Baik. Terima kasih yang mulia. Iya. Cilincing ada sejumlah 1.134 TPS yang mulia. TPS terbanyak di Jakarta Utara yang tersebar di 7 kelurahan. 7 kelurahan ya. Ya. Oke. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Cilincing itu kita mulai dari tanggal 15 dan berakhir di tanggal 3 Maret 2024 yang mulia. Ya. Di mana yang pertama yang mulia adalah membuka kotak suara segel. Ya. Jadi kotak suara segel kami minta untuk ketua KPS menghadirkan kotak suara yang disegel. Terus kemudian setelah dibuka kotak suara yang tersegel yang mulia, kita ambil sampul yang berisi C-plano atau C-hasil Hasil yang besar itu yang mulia. Ya. Nah, C-hasil inilah yang mulia yang kami tempel di papan tulis yang sudah disiapkan di setiap panel masing-masing. Ya. Jadi ditempel oleh kami. Terus kemudian setelah itu barulah kami minta PPS untuk dibacakan per lembar dari awal. Ya. Nah, pelaksanaan pembacaan ini yang mulia kita selesaikan satu persatu. Artinya dimulai dengan PPWP terlebih dahulu. Ya. Selesai perhitungan PPWP lanjut. Dari plano di over ke menjadi D ya. Iya. Ya. Jadi setelah dibuka planonya di Pamblang di papan tulis yang besar, lalu kemudian dibacakan oleh PPS, disesuaikan dengan yang ada di Sirekap yang mulia. Ya. Jadi dibacakan terus kemudian disandingkan dengan Sirekap yang ada di Sirekap. Nah, bila ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sama, pada saat itulah saksi menyampaikan protes, saksi menyampaikan yang dijadikan acuan keberatan. itu yang di pleno atau di Sirekapnya. Sirekap yang menyesuaikan itu Sirekapnya ke plano atau plano menyesuaikan Sirekap? Sirekap kan berdasarkan alat bantu kan itu. Ya, kan? Sirekap kan adalah hasil kiriman dari KPPS ya. Nah, terus jadi C-plano adalah dasar untuk dimasukkan ke Sirekap. Iya. Nah, kalau sudah sama semua datanya, sudah sesuai semua datanya yang ada di Sirekap, yang berasal dari C-plano, maka bersama-sama saksi kita save data yang ada di ya, itu Sirekap. prosedurnya. Sekarang terakhir saya potong supaya cepat. Ya. D1 Kecamatan Cilincing, Partai Nasdem dapat berapa suaranya? 36.369 yang mulia. 369. Demokrat berapa? 15.602 yang mulia. 602. Iya. Oke, ini Demokrat ya. Yang ini saja, yang lain nanti kita bisa untuk kepentingan permohonan ini saja. Ini Nasdem 36369. Itu ada yang jumlahnya tadi 36124 kok keliru, kenapa itu? Tadinya kan waktu rekap yang pertama 36124. Terus setelah yang terakhir 36369. Yang betul yang mana itu? Iya, yang mulia. Jadi setelah kami melakukan rekapitulasi keseluruhan, ya, terus kemudian kami kembali membacakan yang sudah di rekap ini, ya.
Lalu kemudian itulah yang kami tanda tangani oleh seluruh termasuk saksi. Tapi saksi Demokrat nggak tanda tangan kan? Iya, saksi Demokrat tidak tanda Yang tangan. tidak tanda tangan selain Demokrat partai apa? Hampir semuanya tanda tangan, Yang Mulia. Hampir semua, tapi Demokrat Cuma jelas- Demokrat jelas saja tidak tanda ya. tangan, Yang Mulia. Oke. Terus punya C1 planonya berapa hasilnya? Sama, itu C1 plano dan D1-nya sama. Iya, yang tadi 36.000 itu, Yang Mulia. 36.306 itu, Iya. itu C1-nya juga segitu. Itu yang kita ambil dari D hasil plano, Yang Mulia, yang kita bacakan juga, Itu yang sudah kita dari tanda tangani. C hasil kan? Dari C hasil dituangkan ke D hasil kan? Mana dulu itu? Yang kita bacakan saat rapat itu kan adalah D hasil plano, Yang Mulia. Enggak, itu Per lembar. diambil oper dari mana? Bisa ketemu D hasil itu dari mana? Iya, yang direkap per masing-masing perkelurahan, Yang Mulia. Nah ya, Iya. itu kan dari C hasil kan? Iya, C hasil, Sekarang masih punya C hasilnya? kami bawa D hasil, Yang Mulia. Enggak, saya tanya C hasilnya masih ada? Yang di dalam kotak? Ada, Yang Mulia, C hasil. Ada tuh? Di KPU? dalam- Provinsi? Ada? Ada ya? Kenapa yang disampaikan ke sini kita minta C hasil kok nggak di C plano kok nggak dikasih? Masih sedang dipersiapkan, Pak. Karena apa Ya, namanya, kita Pak? memerlukan itu. Ya. Ya. Sekarang dibawa nggak? Jadi begini loh, ini kita sudah nyandingkan ini di seluruh Jakarta Utara, Cilincing, Sukapura, sampai Sampir Barat sudah kita sandingkan. Jadi sebelum sidang sudah kita sandingkan. Pada waktu penyandingan, ya, ini kita dalilnya, menurut dalil pemohon, misalnya TPS 1 Cilincing 53, dalilnya pemohon. Ada penambahan Nasdem 53. Terus kita lihat dari Bawaslu. Bawaslu menyandingkan Demokrat 10, Nasdem hanya 20. Tapi tadi yang C1 anunya yang di permohonannya 53. Ternyata termohon Partai Nasdem menjadi 73 D1-nya. Berarti apa yang didalilkan kalau ada penambahan 53 ini harus kita cek di C planonya. Nah, C planonya belum sampai ke sini. Nah, ini belum harus itu ya, harus dibawa ke sini. Karena data otentik yang benar adalah di C plano. Saya juga tidak percaya dengan C salinan yang dipunyai pemohon. Saya juga tidak percaya C1 salinan dari pihak terkait. Saya juga kurang yakin meskipun Pak Putu Harta mengatakan Bawaslu otoritas negara pasti benar, juga belum tentu. Tapi di sini bukti yang diajukan oleh Bawaslu, Partai Nasdem 73. Padahal menurut pemohon ada penambahan 53. Nah, ini ada 20. Jadi kenapa di 20 di D1-nya menjadi 73? Berarti ada penambahan 53. Dalilnya betul, tapi kita juga belum yakin karena kita akan melihat C planonya yang betul itu di mana. Lah C planonya sampai hari ini belum dijadikan bukti oleh termohon. Ya, karena apa? Bawaslu ngomong Nasdem itu 73. Hasilnya ini. Nah, itu kita cocokkan nanti.
Nah, cocokan itu sejumlah 1.136. Tapi kalau kita misalnya tidak mampu untuk itu, nanti ada putusan bagaimana harus kita ambil putusan. Ya, silakan Bro. Silakan Bro. Begini dari termohon, C hasil atau planonya dibawa sekarang? Belum. Ada di bawah? Belum, Prof. Nggak tegas, jadi dijawab yang tegas Belum, gitu Yang loh. Mulia. Belum dibawa? Belum. Dibawa. Persoalannya saya melanjutkan dari ketua panel. Ini data memang kami sengaja sandingkan. Jadi yang tadi disebutkan, data dari Nasdem, misalnya di TPS 1 Cilincing, yang ada selisih 53, itu menggunakan D hasil, iya kan? D hasil. Saksi? D hasil yang dipakai ya, hanya D hasil semata, sehingga Nasdem 73, Demokrat 10. Pemohon. Tapi dari Bawaslu, ini yang Bawaslu itu adalah Nasdemnya 20, kemudian dari Demokrat 10, kan begitu? Ya. Ini saya nyocokkan dari keterangan yang disampaikan pada waktu yang lalu ini, keterangan Nasdem juga, keterangan dari Bawaslu, Sudah betul. Ya. menggunakan C salinan di sini, betul kan? Nah, ini menggunakan C salinan, Bawaslu menggunakan C salinan, hasilnya adalah Demokrat 10, Nasdemnya 20. Dari KPU itu menggunakan D hasil, hasilnya Demokrat 10, Nasdemnya 73. Kalau pemohon sama dengan Bawaslu. Saya nyocokkan tiga ini sekarang. Tiga kami tampilkan dalam tabel gitu. Gampang sekali kita Iya. cari sebetulnya. Hanya yang tidak ada itu kuncinya, yaitu C Plano. hasil yang asli plano. Nah itu tolong nanti bisa segerakan itu ya. Dan ini saya juga sekaligus nih mohon izin Pak Ketua. Silakan, Bro. Ini yang di Bawaslu ada yang kurang kelihatannya di tabel ini ya. Tidak semua dimunculkan ya. Ya harusnya kan tadi 233 TPS. Ini ada beberapa TPS yang saya lihat masih kosong hasilnya. Tapi semuanya menggunakan C hasil. Ini sudah diberikan buktinya ya untuk C hasilnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi begitu ya Pak Arfa, saya kira sudah jelas cukup ya untuk Pak Arfa. Karena yang diperlukan kita itu C planonya. Ya, untuk Kecamatan Cilincing ini Pak Arfa, ya kan? Saya kira cukup. Jadi apa yang disampaikan D-nya itu 36.369, kemudian Demokratnya 15.602, kita semuanya belum yakin karena kita memerlukan buktinya C1 plano. Nah, C1 plano harus segera dihadirkan, ya. Terima kasih Pak Arfa. Sekarang siapa? Terima kasih Yang Mulia. Hah? Pak Sudirman Yang Mulia. Pak Sudirman yang mana? Pak Sudirmannya dua tadi. Pak Sudirman yang mana? Ya, Pak Sudirman. Pak Sudirman di mana? Cilincing juga. Cilincing Yang Mulia. Apa yang mau disampaikan? Yang disampaikan Pak Anu kan sama, berarti sama dengan Pak Arfah tadi kan? Hampir sama sih. Iya, sama. Kita hanya butuh C1 plano. Ya, untuk Kecamatan Cilincing dan seterusnya sejumlah 1000 berapa tadi? 134 TPS. Izin Yang Mulia. Apa yang mau Saya disampaikan? menyampaikan hanya proses rekapitulasi yang di kecamatan. Iya, protes gimana? Apa yang diprotes? Izin Yang Mulia. Prosesnya gimana? Enggak, kita sudah tahu prosesnya. Ya, tapi kita tinggal sekarang mencocokkan C dengan C planonya. Ya, cukup ya saya kira ya. Karena kuncinya sudah ketemu kita. Terus Pak Abi Maharullah Mandukiri, ini KPU Jakarta. Yang perlu saya tanya, apakah Partai Demokrat waktu rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Utara tanda tangan? Silakan berdiri. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Tidak tanda tangan Yang Mulia. Tidak tanda tangan. Tapi kalau Nasdem tanda tangan ya. Nasdem tanda tangan Yang Mulia. Yang partai lain? Yang partai lain tanda tangan Yang Mulia. Tanda tangan. Baik. Terus ada apa di sana? Ada protes-protes? Betul yang disampaikan oleh pemohon tadi
bahwa dia protes tapi tidak ada realisasi, tidak ada sampai ke tingkat provinsi? Jadi begini Yang Mulia, ketika pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kota itu berlangsung tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Lalu kemudian pada saat tanggal 4 itu kan Cilincing menjadi kecamatan terakhir Yang Mulia. Ya. Nah, kebetulan memang ada miss sedikit ketika pelaksanaan rekapitulasi bahwa ada amplop yang tidak tersegel. Lalu kemudian juga ada keberatan-keberatan yang lainnya. Nah, situasi tersebut ketika pelaksanaan rekapitulasi menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang, maka kemudian terhadap hal tersebut kami menjelaskan tata cara dan prosedurnya terhadap hal tersebut. Lalu kemudian mentok, kami kemudian minta pendapat Bawaslu. Nah, kemudian pendapat Bawaslu pada saat itu adalah untuk terhadap keberatan hal itu agar dikembalikan kembali dari tanggal 5 itu dikembalikan kembali di Kecamatan Cilincing untuk diulang di sana. Ya. Nah, setelah itu sudah di sana diulang, melakukan kemudian disegel kembali amplopnya, lalu kemudian dibawa lagi ke kota. Nah, terhadap hal tersebut juga kami meminta perpanjangan waktu karena sudah di luar batas waktu pleno kota. Kami minta rekomendasi Bawaslu dan juga minta izin kepada KPU provinsi untuk permohonan penambahan waktu sampai tanggal 6. Lalu kemudian di tanggal 6 ada keberatan juga dari Partai Demokrat terkait C hasil, namun kami menyampaikan terhadap keberatan itu kami menyampaikan tata cara dan prosedur bahwa kami sampaikan penyandingan data di kota itu adalah berdasarkan di kecamatan, maka data C itu letaknya adalah di kecamatan. Setelah kami sampaikan ternyata masih ada keberatan Yang Mulia, lalu berdasarkan hal tersebut kami kembali meminta pendapat Bawaslu terhadap hal tersebut. Nah, pendapat Bawaslu pada saat itu disampaikan secara lisan bahwa mengiyakan terhadap argumentasi kami, lalu kemudian naik saja ke level provinsi karena juga tenggat waktu yang sudah diperpanjang gitu. Lalu kemudian disampaikan kembali kepada Bawaslu bahwa jika ada dugaan pelanggaran dan lain sebagainya silahkan dilaporkan saja ke Bawaslu. Artinya prosedur secara proses dan prosedur telah kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kurang lebih begitu Yang Mulia. Ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini kita minta untuk itu dihadirkan C Plano ya. C Plano ya, karena apa? Karena dari pemohon itu tadi contohnya misalnya Cilincing TPS 2 Cilincing. Menurut pemohon dalilnya ada penambahan untuk suara Nasdem 35. Kemudian menurut termohon Partai Nasdem TPS 2 mendapat 81. Tapi menurut Bawaslu itu 46. Jadi ada selisih 35 suara penambahannya. Ya. Sehingga satu-satunya jalan untuk ngecek itu dibutuhkan C Plano. Ya, karena apa? Karena ternyata di C sama dengan di D itu tidak konsisten, tidak sama. Ya. Terakhir Pak Dodi, saya persilahkan apa yang akan disampaikan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami memberikan keterangan dan kesaksian bahwa dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, jajaran penyelenggara dari tingkat bawah sampai tingkat provinsi telah memperdomani ketentuan peraturan KPU nomor 5 tahun 2004. Ya, itu kan normatifnya. Di mana izin Yang Mulia terkait dengan rekapitulasi di kecamatan terkait dengan ketentuan pasal 16 ayat 6, apabila terjadi penyandingan data, kami mempersilahkan saksi dan panwascam untuk mencocokkan data dalam formulir yang dimiliki C hasil salinan dengan data pada formulir C hasil plano dan data dalam Sirekap. Apabila terjadi pembetulan, maka dilakukan pembetulan seketika pada Sirekap. Artinya koreksi data
itu dilakukan koreksi melalui data di dalam Sirekap. Artinya, kenapa kami belum menghadirkan C plano? Karena proses di setiap tingkatan itu dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh semua saksi, diawasi oleh pengawas pemilu. Iya, tapi begini, Ya, saya potong. Jadi Sirekap itu kan hanya alat bantu. betul. Jadi kita tidak bisa yang ada di Sirekap untuk dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman adalah C1 yang genuine. C hasil yang genuine. C hasil yang genuine adalah C1 plano yang ada di dalam kotak yang disegel secara rahasia. Sekarang saya tanya ke Pak Dodi, Ya. pada waktu pleno di sana, itu Pak Firmansyah hadir nggak? Hadir sebagai Hadir. saksi dari Partai Demokrat, Pak. Betul, Pak Firmansyah hadir. Betul, Ketemu. hadir. Ketemu, Pak. Terus Pak Firmansyah tanda tangan atau tidak? Tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan, selesai. Ya, ada lagi yang akan disampaikan. Betul Yang Mulia bahwa keberatan disampaikan, kemudian ada dua cara KPU melakukan tindak lanjut terhadap keberatan. Ya, Satu, menjelaskan tata cara prosedur, Ya. atau kami minta rekomendasi Bawaslu. Kami sudah menjelaskan tata cara dan prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang 7 2017 di pasal 380 bahwa terhadap perselisihan hasil di tingkat provinsi maka yang dijadikan acuan adalah sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Permintaan dari saksi saat itu adalah rekapitulasi suara ulang, Yang Mulia. Nah, ketentuan rekapitulasi suara ulang itu termaktub di dalam pasal 376 hanya jika memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya kerusuhan. ya. Rekapitulasi jadi begini, dilakukan tertutup karena tidak pihak memenuhi ketentuan. KPU provinsi Ya. sudah betul tidak melakukan apa yang diminta oleh Pak Firmansyah, tapi beliau itu masih menjadi belum puas, Ya. maka pemohon mendalilkan kemudian mengajukan permohonannya ke MK, ya, Ya. sebagai upaya untuk mencari kebenaran material, bukan kebenaran prosedural, itu ya. Baik. Ada lagi yang akan ditambahkan? Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Baik. Sekarang kita ke saksi dari gimana, Bro? Pak Sudirman satu lagi? Apa? Di mana Pak Sudirman satu lagi? Izin Yang Mulia, Ya, Pak. saya hanya mau menambahkan dari teman-teman PPK yang tadi. Ya. Yang pertama bahwa yang disampaikan tadi saudara saksi dari pihak pemohon pada tanggal 5 bahwa dia melakukan keberatan. Yang pertama, saudara tidak membawa bukti-bukti pada saat itu, ya, tidak ada buktinya. dan menyampaikan hanya secara umum, tidak menyebutkan angka yang berubah, di mana pergeserannya dan partai apa. Dia hanya menyatakan bahwa ada indikasi perlu penambahan suara. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua Yang Mulia bahwa TPS yang diajukan oleh pemohon yang berjumlah 200 lebih itu tidak disampaikan kepada kita pada saat rekapitulasi. Jadi kita juga pada saat tidak melakukan tindak jadi lanjut. di sana di Anda pada waktu Anda baik di tingkat PPK, tingkat KPU Jakarta Utara maupun tingkat provinsi itu didasarkan pada mencari, yang dicari adalah prosedurnya. Siap, Kalau Yang Mulia. ada keberatan, mana buktinya dan sebagainya. Siap, Yang Mulia. Ya kan hanya itu. Tapi mahkamah bisa mencari keadilan tidak hanya sekedar prosedural, tapi keadilan yang substantif. Makanya sekarang sudah mau dibuka begitu, ya. Tapi Anda juga tidak keliru karena prosedurnya memang begitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Siap Yang Mulia. Ya, tapi kalau mahkamah kemudian bisa meminta sampai ke C1 planonya ada nggak? Ada, kita lihat nanti. Ya, cukup Siap, Yang ya. Mulia. Jadi Cukup. memang Anda juga tidak salah karena prosedurnya kalau protes harus ada buktinya. Siap Yang Mulia. Ya, cukup ya Pak Sudirman.